Bayangkan sejenak bahwa segala yang kamu pikirkan menjadi kenyataan. Bukan dalam dongeng, bukan dalam buku, tetapi di sini, dalam hidupmu. Apa yang akan kamu ciptakan hari ini? Apakah kamu siap untuk menemukan bahwa kamu tidak membutuhkan apapun dari luar untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan? Di dalam dirimu terdapat kebijaksanaan kuno, kekuatan yang tertidur. Seperti pohon keinginan mistis, tapi bukan di hutan jauh, melainkan di pikiranmu sendiri. Dalam video ini, aku akan menunjukkan padamu cara mengaktifkan kekuatan pencipta itu dan mengapa fokusmu, energimu, dan kesadaranmu adalah kunci untuk mengubah realitasmu. Jika Anda siap untuk membangunkan potensi sejati Anda, tetaplah bersama saya hingga akhir. Pesan ini dapat mengubah cara Anda menjalani hidup. Bahkan tanpa melakukan aktivitas eksternal, Anda dapat mewujudkan apa yang Anda inginkan. Meskipun ini terdengar luar biasa, hal ini sepenuhnya mungkin. Kuncinya adalah memahami bahwa di dalam diri Anda terdapat 4 dimensi fundamental: tubuh fisik Anda, pikiran Anda, emosi Anda, dan energi vital Anda. Ketika kamu berhasil menyelaraskan keempat dimensi ini ke arah yang sama, secara sadar, tanpa gangguan atau kontradiksi, kamu mulai mengaktifkan kekuatan internal yang telah tertidur lama. Dan yang paling menarik adalah kamu tidak perlu memaksakan apapun. Ini bukan tentang usaha fisik atau menunggu sesuatu yang ajaib datang dari luar. Bukan kekuatan eksternal yang akan mengubah realitasmu. Kamulah yang mulai memanifestasikan diri dari dalam. Dari niat yang jelas, pikiran yang teguh, dan getaran yang kohesif. Semua yang telah diciptakan oleh manusia di planet ini, setiap jembatan, setiap bangunan, setiap lagu, setiap penemuan, pertama kali lahir di pikiran seseorang. Pertama kali itu adalah ide, visi, keinginan yang mendalam. Dan kemudian menjadi kenyataan berkat fokus dan tindakan yang terarah. Namun hal ini juga berlaku untuk hal-hal negatif. Perang, kehancuran, kekacauan juga bermula di pikiran manusia. Itulah mengapa sangat penting untuk belajar menjaga dan merawat pikiran kita. Menumbuhkan pikiran yang membangun dan bukan yang menghancurkan. Menjaga kejernihan di tengah kebisingan. Dan mengarahkan energi kita pada apa yang benar-benar kita inginkan. Karena jika pikiranmu tidak berada di bawah kendalimu, jika pikiranmu berlarian ke segala arah, maka apa yang kamu manifestasikan juga akan menjadi acak, membingungkan, dan bertentangan. Namun, jika kamu melatih pikiranmu agar jelas, stabil, dan terfokus, kamu akan memiliki kekuatan untuk membangun kehidupan yang bermakna, bahagia, dan penuh. Dan jika pesan ini beresonansi denganmu, jika kamu merasa saatnya telah tiba untuk mengambil kendali atas realitasmu, untuk belajar mewujudkan dari keseimbangan batin, dan untuk membangunkan potensi kreatifmu yang sejati, aku mengundangmu untuk berlangganan saluran ini. Di sini kami berbagi konten yang mendalam, praktis, dan transformatif. Tentang manifestasi sadar, meditasi, reprogramming mental, dan ekspansi spiritual. Setiap video adalah alat tambahan untuk mendekatkan Anda pada kehidupan yang Anda inginkan. Jadi, aktifkan notifikasi dan ikuti kami dalam perjalanan transformasi batin ini. Ada sebuah cerita kuno. Seorang pria pergi berjalan-jalan dan, tanpa disadarinya, tiba di tempat mistis, sebuah surga. Dia lelah, jadi dia berharap bisa beristirahat di bawah pohon. Dan di sana, tepat di depannya, muncul sebuah pohon rindang. Dia berbaring dan tidur dengan nyenyak. Ketika bangun, dia menginginkan makanan, dan makanan itu muncul. Dia menginginkan minuman,
dan minuman itu juga muncul. Tanpa mempertanyakan apapun, dia makan, minum, dan kemudian pikirannya mulai melayang. Dia berpikir, ini sangat aneh. Bagaimana jika ada monster? Dan monster-monster muncul. Bagaimana jika mereka menyerangku? Dan mereka menyerangnya. Bagaimana jika mereka membunuhku? Dan dia mati. Pria ini tidak tahu bahwa dia berada di bawah pohon kalpavriksha, pohon keinginan. Apa yang dia pikirkan menjadi kenyataan. Hari ini kamu tidak perlu mencari pohon ajaib yang tersembunyi di hutan jauh. Kamu tidak perlu ritual aneh atau menunggu sesuatu di luar dirimu untuk mengabulkan keinginanmu. Kebenaran lebih kuat dan jauh lebih dekat daripada yang kamu kira. Pikiranmu sendiri, jika selaras dan terfokus, dapat menjadi pohon keinginan itu. Dalam tradisi kuno, disebutkan tentang kalpavriksha. Sebuah pohon mistis yang mengabulkan segala sesuatu yang diinginkan di bawah naungannya. Setiap pikiran yang terlintas di benakmu saat duduk di bawah pohon itu menjadi kenyataan. Kamu meminta makanan, muncul. Kamu menginginkan teman, datang. Kamu membayangkan bahaya, dan juga muncul. Ini bukan hanya cerita simbolis. Ini adalah metafora yang kuat tentang bagaimana pikiran manusia bekerja ketika berada dalam keadaan terorganisir dan terfokus dengan baik. Ketika tubuh, pikiran, emosi, dan energi batin Anda selaras dalam satu arah, Anda sendiri menjadi kalpavriksha yang hidup. Segala yang Anda pikirkan, Anda tarik. Segala yang Anda fokuskan akan berkembang. Segala yang kamu rasakan dengan intensitas mulai terwujud dalam realitasmu. Namun, kekuatan ini tidak berfungsi dengan pikiran yang tersebar, berubah-ubah, atau bertentangan. Kebanyakan orang menginginkan sesuatu hari ini, tapi besok meragukannya. Dan lusa, meninggalkannya untuk ide lain. Begitulah cara kita menyimpang dari jalan. Begitulah cara kita kehilangan kekuatan manifestasi. Bayangkan kamu memutuskan untuk berjalan ke utara. Tapi setelah beberapa langkah, kamu berbelok ke timur, lalu ke barat, lalu kembali. Bisakah kamu benar-benar mencapai tujuanmu? Hanya jika kamu beruntung, dan itu bukan strategi yang sadar. Menyadari apa yang kamu inginkan tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Itu ada hubungannya dengan arah, fokus, dan komitmen. Menjadi kalpavriksha MU sendiri berarti mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan lakukan. Itu berarti memilih dengan jelas apa yang ingin kamu alami dalam hidupmu. Dan tetap teguh pada niat itu, tanpa teralihkan. Tidak cukup hanya menginginkan secara permukaan. Kamu harus berkomitmen secara mendalam pada apa yang kamu inginkan. Dengan pikiran yang fokus dan hati yang selaras, seluruh alam semesta mulai bekerja sama denganmu. Karena ketika kamu berhenti meragukan diri sendiri, ketika kamu berhenti membatalkan impianmu sendiri dengan pikiran takut atau penolakan, maka apa yang tampak mustahil mulai terwujud langkah demi langkah dengan lancar. Kamu bisa menjadi kalpavriksha MU sendiri. Pikiranmu bukan penghalang, melainkan alat terbesarmu. Tapi ia membutuhkan arahan. Ia membutuhkan kesadaran. Dan di atas segalanya, ia membutuhkan komitmenmu yang mendalam. Dan inilah refleksi yang sangat kuat. Apa yang akan terjadi jika semua keinginanmu terwujud hari ini? Semua, benar-benar semua yang pernah kamu minta. Orang, tempat, benda, situasi. Apakah kamu siap untuk menahannya? Apakah kamu memiliki kejernihan, kedewasaan emosional,
dan energi yang diperlukan untuk mengelolanya tanpa merasa terbebani? Ini adalah pertanyaan yang tidak nyaman, tetapi sangat mengungkap. Karena kekuatan sejati tidak hanya terletak pada keinginan, tetapi pada kemampuan untuk menahan apa yang kamu inginkan dengan keseimbangan dan kesadaran. Itulah mengapa sangat penting untuk menyelaraskan tindakan kita. Fisik, emosional, mental, dan juga energi. Ketika keempat dimensi ini tidak selaras, apa yang kita manifestasikan menjadi tidak stabil. Dan alih-alih membangun, kita malah menciptakan kekacauan, kelelahan, stres, atau frustrasi. Saat ini kita memiliki akses ke teknologi terbaik yang pernah ada. Kita hidup dengan kenyamanan yang lebih besar daripada sebelumnya dalam sejarah. Namun, pada saat yang sama, kita mengalami lebih banyak kecemasan, ketidakpuasan, dan ketidakharmonisan batin. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa? Itu karena tidak cukup memiliki alat eksternal jika tidak ada arah internal. Tanpa pusat yang jelas, bahkan sumber daya terbaik pun dapat berbalik melawan kita. Pikiran tanpa fokus mengubah kelimpahan menjadi kebingungan. Hati tanpa kejelasan mengubah cinta menjadi ketergantungan. Hidup tanpa tujuan menjadi rutinitas yang kosong. Oleh karena itu, mengatur pikiranmu jauh lebih dari sekadar latihan mental. Itu adalah tindakan kesadaran yang mendalam. Ini adalah peralihan dari hidup dalam mode otomatis, reaktif, dan kompulsif. Kehidup berdasarkan pilihan, kehadiran, dan kekuatan untuk memutuskan bagaimana kamu ingin mengalami realitasmu. Banyak orang yang mencapai hal-hal luar biasa tidak melakukannya karena beruntung, tetapi karena mereka telah menumbuhkan keyakinan yang begitu kuat dan mendalam sehingga tidak ada ruang untuk keraguan. Ketika mereka percaya dengan sepenuh hati. Mereka tidak bertanya pada setiap langkah apakah itu mungkin atau tidak. Mereka tidak menanamkan rasa takut atau ketidakpastian di tanah impian mereka. Dan karena itu, jalan mereka terbuka. Pikiran, ketika bebas dari kontradiksi, menjadi kuat. Tetapi perhatikan, ini tidak berarti Anda menunggu secara pasif sampai hal-hal terjadi. Ini bukan tentang duduk dan menunggu sesuatu atau seseorang datang untuk menyelamatkan Anda. Kekuatan tidak ada di luar. Kekuatan ada di dalam diri Anda. Kamulah yang harus mengambil langkah pertama. Kamulah yang harus mempertahankan visi, meskipun ada keraguan yang muncul. Kamulah yang harus terus maju dengan tekad, bahkan ketika tidak melihat hasil segera. Karena ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginanmu, kamu merasa frustrasi. Dan ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapanmu, kamu merasa bahagia. Sederhana saja. Jadi, jika kamu ingin hidup sejalan dengan keinginanmu, kamu harus belajar berpikir dengan jelas, bertindak dengan tujuan, dan merasakan dengan konsisten. Pikiranmu tidak boleh meminta satu hal sementara emosimu merasakan hal lain dan tubuhmu bertindak ke arah yang berlawanan. Kontradiksi internal itulah yang membuat banyak keinginan tidak terwujud. Dan yang lebih penting lagi, kamu harus belajar untuk tidak merusak impianmu sendiri dengan keraguan, ketakutan, atau pikiran negatif. Ketika kamu berpikir, bagaimana jika tidak berhasil? Kamu sudah menghalangi aliran energi. Ketika kamu mengulang, itu tidak mungkin, energimu menyusut. Tapi inilah kebenaran besar. Apa yang mungkin atau tidak, bukan kamu yang memutuskan. Itu adalah urusan alam, alam semesta, kehidupan itu sendiri. Tugasmu bukanlah membatasi masa depan dengan pengalaman masa lalumu. Tugasmu adalah fokus, bertindak dengan keyakinan, dan biarkan kehidupan yang menjawab.
Karena jika kamu menggunakan kegagalan masa lalumu sebagai ukuran apa yang bisa atau tidak bisa terjadi, kamu sedang melakukan ketidakadilan besar terhadap masa kini. Dan yang lebih buruk lagi, kamu menutup pintu bagi segala hal besar yang belum terjadi. Kekuatan penciptaan ada dalam dirimu. Bukan untuk mengendalikan segalanya, tetapi untuk menyelaraskan dirimu dengan apa yang kamu inginkan dan melangkah maju dengan mantap, langkah demi langkah. Hingga apa yang sekarang hanyalah sebuah ide, menjadi kenyataan barumu. Misalnya, saat ini, bisakah kamu terbang dari tempatmu berdiri? Mungkin kamu akan menjawab tidak. Bisakah kamu berdiri dan berjalan? Tentu saja bisa. Dan aku bertanya padamu, mengapa ada perbedaan itu? Karena kamu sudah berjalan berkali-kali sebelumnya. Kamu memiliki pengalaman, kenangan fisik dan mental bahwa kamu bisa melakukannya. Tapi kamu belum pernah terbang sendiri, jadi kamu menganggapnya mustahil. Inilah detail pentingnya. Kamu menggunakan masa lalumu sebagai satu-satunya acuan untuk menentukan masa depanmu. Dan ketika kamu melakukannya, kamu menutup semua pintu menuju perubahan, evolusi, dan hal-hal luar biasa. Berpikir bahwa sesuatu yang belum pernah terjadi tidak bisa terjadi. Itu adalah bentuk sabotase diri yang diam-diam. Itu adalah pengkhianatan terhadap kehebatanmu sendiri. Potensi besar yang ada dalam dirimu menunggu untuk dibangkitkan. Karena manusia tidak dibatasi oleh apa yang telah dialaminya, tetapi didorong oleh apa yang masih bisa diciptakannya. Dan itu membutuhkan sesuatu yang sangat kuat. Fokus total dan komitmen batin. Jika Anda menginginkan sesuatu dengan sangat, tidak cukup hanya memimpikannya sejenak dan kemudian meragukannya keesokan harinya. Juga tidak berguna memintanya kepada alam semesta dengan satu tangan sementara dengan tangan lain Anda menolaknya takut. Kamu harus fokus pada hal itu dengan setiap sel dalam dirimu. Tanpa gangguan. Tanpa ragu. Tanpa penolakan. Dan inilah kebenaran yang sederhana namun transformatif. Setiap manusia, pada dasarnya, mencari hal yang sama. Kita semua ingin merasa baik. Kita semua mendambakan kedamaian, cinta, kebahagiaan, dan koneksi. Ketika harmoni itu terjadi di tubuh, kita menyebutnya kesehatan. Ketika terjadi di pikiran, kita menyebutnya kedamaian pikiran. Ketika terjadi di emosi, kita menyebutnya cinta. Dan ketika terjadi di tingkat energi, kita mengalaminya sebagai ekstasi, kepenuhan, dan perluasan. Tidak peduli apakah Anda bekerja di kantor, merawat keluarga, meditasi sendirian, atau berbagi di pesta. Di semua konteks, yang sebenarnya Anda cari adalah merasa baik dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Lalu, mengapa terus mempersulit? Mengapa terus menunda kesejahteraan batin seolah-olah itu tujuan yang jauh? Mengapa tidak langsung menuju sumbernya? Mengapa tidak membuat keputusan sadar untuk menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta itu mulai hari ini? Bayangkan sejenak bahwa setiap pagi saat bangun tidur, kamu mengulanginya dengan suara pelan, dengan niat yang tulus. Hari ini, dimanapun aku pergi, aku akan menciptakan dunia yang damai, ramah, dan bahagia. Pernyataan sederhana itu bukan hanya mantra. Itu adalah komitmen terhadap energi Anda, kehadiran Anda, dan dampak Anda di dunia. Dan jika Anda salah, jika Anda gagal, jika Anda bereaksi, jika Anda jatuh 100 kali, tidak masalah. Karena komitmen sejati tidak takut akan kegagalan. Setiap jatuh adalah pelajaran. Setiap kesalahan membawa Anda kembali ke jalan dengan lebih jelas.
Ketika kamu benar-benar berkomitmen pada hal yang penting, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pikiranmu terorganisir, emosimu sejajar, energimu mengalir dengan harmonis, dan tubuhmu merespons. Dalam keadaan itu, semua bagian dirimu bekerja ke arah yang sama. Dan di sana, tepat di sana, disitulah kemampuanmu untuk mewujudkan menjadi luar biasa. Kamu bukan lagi sekadar pion di papan catur penciptaan. Kamu bukan daun yang terbawa angin. Kamu menjadi pencipta, arsitek hidupmu. Dan yang paling indah adalah kamu tidak sendirian atau tersesat. Ada jalan, ada praktik. Ada alat nyata yang bisa kamu gunakan untuk mengakses kekuatan penciptaan yang ada dalam dirimu. Semua yang kita sebut meditasi, yoga, pernapasan sadar, visualisasi kreatif, reprogramming mental, adalah teknologi internal yang dikembangkan selama ribuan tahun untuk membantu Anda mengendalikan dunia batin Anda dan menciptakan realitas yang selaras dengan esensi paling murni Anda. Ini bukan tentang sihir atau superstisi. Ini tentang kesadaran yang diterapkan. Tentang fokus. Tentang energi yang diarahkan dengan niat. Dan itulah keinginan terbesar saya untukmu. Agar kamu tidak hidup sebagai penonton dalam hidupmu sendiri. Agar kamu tidak hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi, tetapi agar kamu menjadi pencipta yang sadar. Agar kamu mengaktifkan kekuatan batin yang sudah ada dalam dirimu. Agar kamu bangun setiap hari dengan tujuan, dengan visi, dengan kegembiraan. Dan, langkah demi langkah, membangun hidup yang benar-benar terasa milikmu. Dengan kepenuhan. Dengan arah, dengan kekuatan batin. Semua yang kamu butuhkan untuk mengubah hidupmu sudah ada di dalam dirimu. Pikiranmu, emosimu, energimu adalah alat suci yang, jika kamu selaraskan dengan jelas dan sadar, akan menjadikanmu pencipta realitasmu sendiri. Tidak peduli apa yang telah terjadi hingga saat ini. Tidak peduli berapa kali kamu ragu, jatuh, atau merasa itu tidak mungkin. Hari ini kamu bisa memulai lagi. Hari ini kamu bisa memilih dengan niat, dengan komitmen, dan dengan keyakinan pada dirimu sendiri. Dan jika pesan ini telah menyentuh hatimu, jika kamu merasa saatnya telah tiba untuk mengambil kendali atas kehidupan batinmu, untuk bertindak dari cinta dan bukan dari ketakutan, aku mengundangmu untuk bergabung dengan komunitas transformasi ini. Berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi. Di sini Anda akan menemukan meditasi, ajaran, refleksi, dan alat praktis untuk membantu Anda menggali potensi penuh yang ada dalam diri Anda. Ini adalah ruang untuk menciptakan, menyembuhkan, dan tumbuh bersama. Terima kasih telah berada di sini. Terima kasih telah memilih jalan kesadaran. Dan yang terpenting, terima kasih telah mulai mewujudkan hidup yang pantas Anda dapatkan.